Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini Bu Adinda masih akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, tapi kali ini kita akan mempelajari pembelajaran ketiga. Yang pertama akan kita bahas yaitu kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Kebutuhan makhluk hidup antara lain udara untuk bernapas, matahari, air, makanan, dan habitat. Kebutuhan berbeda antara manusia dan hewan. Manusia membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kita pasti membutuhkan makan dan minum kan? Kalau kita misal merasa lapar, kita akan terasa lemas. Betul. Yang kedua adalah udara, yang seperti Bu Adinda tadi ucapkan adalah untuk bernafas. Rumah untuk tempat tinggal dan tempat berlindung. Kita pasti membutuhkan tempat berlindung, yaitu rumah kita sendiri. Kemudian hewan membutuhkan makanan dan juga habitat. Habitat dari hewan ada 3. Kita lihat, pertama darat, air, dan amfibi, atau berada di keduanya, darat dan air. Habitat hewan yang berada di darat, kita bisa lihat contoh, biasa kita lihat di sekitar rumah kita, sapi, kucing, dan juga ayam. Mereka memiliki habitat di darat. Kemudian di air, siapa yang pernah ke laut melihat banyak ikan? Nah, ikan adalah hewan yang berhabitat di air. Kemudian amfibi atau keduanya. Siapa yang pernah melihat katak? Ayo, katak bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut. Kemudian makanan hewan bisa biji-bijian, tumbuhan, serangga, daging, dan segalanya. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ingat, tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Betul? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Di sini salah satunya adalah dengan biji, tunas, spora, okulasi, mencangkok, dan stek. Selanjutnya, Bu Adinda akan memberikan contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara biji. Siapa yang suka makan mangga? Mangga di dalam buahnya ada biji. Nah, mangga adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara biji. Kemudian tunas. Bu Adinda mau tanya, siapa yang suka makan pisang? Nah, pisang. Kemudian bambu. Pohon pisang, pohon bambu adalah contoh dari tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah tumbuhan yang melakukan Selanjutnya adalah spora, tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara spora adalah jamur. Jamur adalah contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan spora. Siapa yang suka makan jamur tiram goreng? Bu Adinda juga sangat menyukainya. Selanjutnya adalah okulasi. Kita bisa lihat okulasi atau menempel.
Kita lihat prosesnya. Kita buang dulu lapisan kulitnya, kulit pohon. Kemudian kita tempelkan dengan kulit pohon yang baru. Kemudian kita tali seperti ini sampai tumbuh tanaman baru seperti ini. Sudah paham? Pintar sekali. Selanjutnya adalah mencangkok. Mencangkok adalah menguliti hingga bersih dan menghilangkan kambium pada cabang atau ranting sepanjang 5 sampai 10 cm. Tumbuhan dikotil yang dicangkok akan memiliki akar serabut, bukan akar tunggal. Mencangkok contohnya adalah seperti ini. Kita lihat, kita ambil salah satu batang, kemudian kita kuliti sampai habis. Kita kuliti dahan tersebut sampai habis. Kemudian kita bersihkan sampai benar-benar habis kambiumnya. Lalu kita beri tanah. Misalnya ini, misalnya tanda ini adalah batang dari pohon. Kita kuliti sampai benar-benar kambiumnya habis. Lalu kita bungkus dengan plastik yang diisi dengan tanah. Kita biarkan beberapa minggu sampai benar-benar muncul kayak serabut-serabut akarnya seperti itu. Sudah paham anak-anak? Kalau anak-anak mau mencoba di rumah, boleh loh. Kemudian Bu Dinda akan menjelaskan tentang stek. Apa sih stek itu? Kita bisa lihat. Stek adalah pengembangbiakan dengan cara memotong batang, daun, dahan, atau ranting yang kemudian ditanam. Setelah beberapa hari potongan batang berakar sehingga tumbuh individu baru. Contohnya bisa kita lihat stek daun cocor bebek. Daun cocor bebek kita ambil salah satu daunnya, kemudian kita tanam kembali, kita tempelkan di tanah sampai benar-benar tertanam. Lalu kita lihat beberapa hari akan tumbuh akar dan akan tumbuh tanaman baru. Kemudian stek daun bunga wijaya kusuma, sama daunnya kita potong dari pohonnya, kemudian kita tempelkan daunnya ke dalam tanah sampai muncul akar. Stek batang pohon singkong. Nah, ini kita bisa lihat sehari-hari. Batang pohon singkong kita potong terlebih dahulu batangnya, kemudian kita tanam ke dalam tanah. Itu nanti sudah tumbuh sendiri pohonnya, pohon singkongnya. Singkongnya akan membentuk akar. Selanjutnya dia akan muncul individu baru. Siapa yang suka makan singkong goreng seperti Bu Adinda? Selanjutnya Bu Adinda akan menjelaskan tentang pola irama. Panjang pendek bunyi dalam lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Ada dua jenis pola irama. Pertama adalah pola irama rata, kedua adalah pola irama tidak rata. Pola irama rata, kita lihat. Pola irama rata yaitu susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam satu ketukan. Sedangkan pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Contoh pola irama rata. Dua ketukan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu adalah pola irama sama rata. Sedangkan pola irama tidak rata yaitu 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah tahu anak-anak?
3, 2, 2. Berarti di darat. Sudah paham anak-anak? Sekarang Bu Dinda akan menjelaskan tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Kita lihat simbol perbandingan. Kurang dari, kita lihat kurang dari adalah simbolnya lebih dari dan sama dengan. Kita ambil contoh, bandingkan bilangan 2671 dengan 2381. Kita perhatikan angka 2671 dan 2381. Mereka memiliki ribuan yang sama, memiliki ratusan yang berbeda. Dia 600, yang satu 300. Ratusan berbeda. Memiliki puluhan beda. 71 dan 81 beda apa sama? Beda. Satuan mereka sama-sama 1. Nah, setelah kita perhatikan, kita jawab. Jadi 2671 lebih dari 2381. Kita ambil patokan. Bilangan yang lebih besar nilainya kita caplok. Paham anak-anak? Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang mengurutkan bilangan 4 angka. Kita lihat contohnya bilangan 4 angka. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Diperhatikan dari yang terkecil. 3000, 2900, 3500, 2800, 3300. Siapa bisa mengurutkan? Ayo. Hasilnya ada di sini. Dari yang terkecil kita perhatikan. Di mana yang paling kecil? Ya betul, 2800. Kita tulis di sini. Setelah 2800, 2900, pinter sekali. Kemudian 3000 kita tulis. Setelah 3000 berapa Pak Bu? 3300. Yang terakhir yang paling besar adalah angka 3500. Kita perhatikan. Betul semua. Anak-anak di rumah betul semua? Hebat. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang kosakata baru. Kita tadi dalam satu pembelajaran kita sudah mengenal beberapa kosakata baru. Kita ulas kembali. Mari. Fotosintesis. Yang pertama, artinya tadi adalah proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Diingat-ingat, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan. Kemudian yang kedua, pola irama. Pola irama adalah susunan nada panjang dan pendek dalam sebuah lagu. Pola irama adalah susunan nada panjang dan pendek dalam suatu lagu. Yang ketiga adalah habitat. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Kemudian yang terakhir adalah amfibi. Amfibi itu apa sih Bu? Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang dapat hidup di dua tempat, air dan darat. Contohnya siapa tahu? Kata, kemudian salamander dan buaya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa berdoa dan bersyukur agar kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan segera berakhir pandemi ini agar kita dapat bertemu di sekolah, belajar bersama dan berbahagia. Wassalamualaikum.